Terakhir, Malaysia itu memenangkan juara ganda putra All England itu ketika zamannya Rasif dan Jalani Sidek. Setelah itu baru ada ganda putra Malaysia yang menjadi juara All England, yaitu melalui pasangan Ko Kian Kiat dan Tan Boon Hyo. Dan siapa pelatihnya saat itu? Reksi Mainaki. Jadi masih mau mengatakan Aki orang Indonesia 78? Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia dan warganet Malaysia yang ajaib itu. Sebelum kita berbicara tentang topik utama, mari kita mengunjungi dua tempat yang ada di Indonesia. Tempat pertama yang ingin saya kunjungi adalah Masjid Cheng Ho atau Cheng Ho yang ada di Surabaya. Seperti kita ketahui bahwa Cheng Ho ini adalah seorang laksamana dari negara Cina yang telah melakukan ekspedisi ke negara Asia Tenggara. Dan jejak-jejak Cheng Ho itu sangat terlihat jelas di Indonesia. Kita bisa menemukan Masjid Cheng Ho di Palembang, kita bisa menemukan Masjid Cheng Ho di Surabaya, bahkan kita bisa melihat jejak Cheng Ho di Semarang, tempat di mana beliau pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia. Dan seperti kita mengetahui juga bahwa Cheng Ho ini adalah seorang Muslim yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara, mendahului Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, Indonesia mengabadikan jejak-jejak Cheng Ho itu di Indonesia. Tempat kedua yang kita kunjungi adalah di Indonesia Timur, yaitu yang dinamakan Danau Ngade atau Danau Ngade, di mana Danau Ngade ini berada di Ternate, dan Ternate itu sendiri berada di Provinsi Maluku. Danau Ngade ini adalah sebuah laguna, dan kalau teman-teman bisa melihat sendiri di dalam foto yang saya tampilkan, Danau Ngade ini sangat eksotik. Karena apa? Karena di belakang dari Danau Ngade itu adalah Gunung Gamalama, sedangkan di hadapannya itu adalah laut. Jadi itu sangat, menurut saya itu tempat yang sangat indah yang ingin saya kunjungi, tapi saya masih belum mempunyai kesempatan untuk ke sana. Dan ada banyak tempat-tempat yang lain di daerah Maluku atau di daerah Ternate yang ada namanya Maitara, kemudian Ternate sendiri. Dan seperti kalau teman-teman perhatikan ya, Ternate itu adalah salah satu tempat dilahirkannya salah satu pemain bulu tangkis Indonesia terkenal di dunia. Pebulu tangkis ini adalah juara dunia, juara All England, dan juara Olimpik. Nama beliau adalah Reksi Mainaki. Reksi Mainaki ini sekarang menjadi pelatih kepala bulu tangkis di Malaysia. Reksi Mainaki itu orang Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan IQ orang Indonesia itu 78, ya sekarang gimana ceritanya? Ternyata orang Indonesia mengajarkan orang Malaysia bagaimana bermain badminton. Dan kita berbicara di level nasionalnya Malaysia ya. Dia adalah pelatih kepala bulu tangkis Malaysia. Gimana? Masih mau ngata-ngatain IQ orang Indonesia 78? Bahkan kalau kita mau berbicara sejarah, terakhir Malaysia itu memenangkan juara ganda putra All England itu ketika zamannya Rasif dan Jalani Sidek. Setelah itu baru ada ganda putra Malaysia yang menjadi juara All England, yaitu melalui pasangan Ko Kian Kiat dan Tan Boon Hyo. Dan siapa pelatihnya saat itu? Reksi Mainaki. Bahkan sejak adanya kejuaraan dunia bulu tangkis, Malaysia itu tidak pernah menjadi juara dunia bulu tangkis. Pertama kali jadi juara dunia bulu tangkis ganda putra melalui Aaron Chia dan Soh Woo Yik itu dilatih oleh siapa? Reksi Mainaki. Jadi masih mau mengatakan Aki orang Indonesia 78? Video kali ini saya akan berbicara tentang gonjang-ganjingnya kondisi sepak bola Malaysia termasuk klub yang ada di Malaysia. Kita sering membaca komentar dari warganet Malaysia
Setiap kali saya berbicara tentang perbandingan kosakata, mereka selalu berkata ringgit berjaya, ringgit power, serta komentar-komentar yang sewaktu dengannya. Kita bisa mengerti mengapa mereka berpikiran sempit seperti itu, karena memang lingkungan pergaulan mereka seperti itu. Lingkungan pergaulan mereka hanya pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia yang sebenarnya tidak sampai 2% dari total penduduk Indonesia. Makanya orang-orang seperti ini hanya dengan mengetahui 1 atau 2% dari total penduduk Indonesia, mereka merasa bahwa mereka sudah mengenal 100% penduduk Indonesia. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan, karena kalau ada yang mengatakan mereka ini seperti katak dalam sumur, karena ya memang ketika mereka hanya melihat yang 1% atau 2%, mereka menganggap bahwa ini adalah 100%. Ya wajar saja kalau dikatakan mereka itu katak dalam sumur, karena memang dunianya ya sumur itu aja, mereka tidak bisa melihat dunia yang lain. Mereka yang seperti katak dalam sumur ini memang tidak akan mengerti statistik, karena lingkungan mereka itu hanya sumur, itu saja. Sekarang mari kita mulai apa yang terjadi dengan Asian Football Confederation, di mana AFC ini menghukum salah satu klub di Malaysia dan beberapa pemain-pemain di klub Malaysia. Klub Selangor itu didenda 24.500 US dollar. Disebabkan apa? 1. Mereka membentangkan spanduk yang menyinggung tim lawan. Kemudian klub ini juga menunda waktu perlawanan untuk paruh waktu kedua. Dan kesalahan ketiga, mereka tidak bisa mengontrol atau menguasai keadaan stadion agar tetap tertib. Dan ini terjadi ketika mereka melawan salah satu klub yang berasal dari Korea Selatan pada bulan Oktober 2024. Penonton klub Selangor ini membentangkan spanduk yang berisi kalimat-kalimat hinaan. Mengapa saya tidak kaget ya? Ya iyalah, kita kan sering membaca komentar-komentar di kanal YouTube ini, mereka selalu menghina Indonesia dengan kalimat-kalimat yang menurut saya, orang ini kayaknya nggak punya etika dan nggak punya agama. Gitu. Jadi ketika video saya sebelumnya berbicara tentang apakah bahasa Malaysia mempunyai budi bahasa, ya ini contohnya akhirnya dihukum oleh AFC kan. Berita kedua tentang klub sepak bola di Malaysia adalah mereka mempunyai permasalahan finansial atau keuangan. Bahkan ada beberapa pemain klub Malaysia itu tidak digaji sampai 9 bulan lamanya. Buset dah. Jadi kayak gini ciri-ciri negara kaya itu. Pemain dari klub Kelantan yang berkewarganegaraan Palestina itu sudah tidak digaji 3 bulan lamanya. Pemain dari klub Kedah itu lebih ekstrim lagi. 9 bulan tidak digaji. Bahkan istri dari pemain klub Kedah ini, yang ditulis oleh istri dari pemain Kedah itu adalah sebagai berikut. Sampai kapan klub Kedah ini berhutang dengan pemainnya? Kalau nggak punya uang, tutup ajalah klub ini. Apakah tidak merasa berdosa dengan menganiaya orang? Pemain sepak bola ini mempunyai anak dan istri. Nah, ini sebenarnya menjadi permasalahan ya di Malaysia. Dan apakah berita ini ditunjukkan di dalam media-media di Malaysia? Apakah berita ini menjadi viral? Enggak. Kenapa? Ya, kita tahulah bagaimana cara mereka mengontrol beritanya itu seperti apa. Bahkan berita-berita tentang kegagalan klub-klub sepak bola yang ada di Malaysia ini, itu diberitakan dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Malaysia. Mengapa? Karena kalau dituliskan dalam bahasa Malaysia nanti bisa viral kan. Bahkan pelatih klub dari Kedah ini juga mengundurkan diri. Apakah dia juga tidak digaji? Wah, itu nggak tahu masalahnya apa. Saya yakin dan percaya inilah yang dimaksudkan oleh warganet Malaysia bahwa ringgit berjaya. Ringgit itu memang power. Saking powernya tidak bisa membayar gaji pemain klub sepak bola di Malaysia. Saking powernya, klub-klub itu memang sangat kaya. Kaya hutang maksudnya. Nah, berita satu lagi berkaitan tentang Persatuan Sepak Bola Malaysia yang pada bulan Februari nanti akan melakukan kongres sekaligus pemilihan kepengurusan yang baru. Persiapan untuk pemilihan ketua Persatuan Sepak Bola Malaysia ini menjadi ramai, banyak dikritik oleh orang-orang yang mengerti apa yang dimaksud dengan fair play.
di mana semboyan itu selalu dikoar-koarkan bahkan oleh Persatuan Sepak Bola Malaysia itu sendiri yang mengatakan kita harus fair play, kita harus bermain adil, kita harus bermain jujur. Namun ternyata apa yang terjadi? Bahwa di dalam kongres yang akan mereka lakukan, mereka sudah mengunci ketua Persatuan Sepak Bola Malaysia dan posisi 2 wakil ketua Persatuan Sepak Bola Malaysia itu tidak boleh dilakukan pemilihan. Jadi artinya 3 posisi ini udah ada yang ngunci. Kan aneh begitu kan? Karena ini adalah organisasi sepak bola yang harus mengedepankan yang namanya fair play. Namun kenyataannya untuk 3 posisi ketua dan 2 wakil ketua itu ini tidak boleh dilakukan pemilihan. Ini pokoknya punya gua. Apakah organisasi sepak bola ini seperti perusahaan keluarga? Dimana kalau kita tahu di perusahaan yang dimiliki oleh sebuah keluarga, posisi direktur atau wakil direktur itu memang nggak bisa dipertanyakan. Karena itu kan memang punya keluarga ya. Nah ini sepertinya ingin diterapkan oleh Persatuan Sepak Bola Malaysia. Ini akan mempunyai konsekuensi. Konsekuensi yang paling parah adalah FIFA akan menghukum Persatuan Sepak Bola Malaysia karena tidak menerapkan prinsip yang paling utama yaitu fair play. Saya justru jadi berpikir apakah memang ini maksudnya Persatuan Sepak Bola Malaysia supaya bisa dihukum. Kenapa? Karena kan sebentar lagi bulan Maret mereka akan menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027. Mungkin aja mereka takut menghadapi Vietnam kan? Jika informasi dalam video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu. Dan sebagai penutup, saya akan menampilkan cuplikan video yang sudah sangat terkenal di dunia maya, yaitu Ringgit Berjaya. Ringgit berjaya, ringgit berjaya, astaghfirullah, astaghfirullah. Ringgit berjaya, Bangladesia. Ringgit berjaya, ringgit berjaya, astaghfirullah, astaghfirullah. Ringgit berjaya, Bangladesia. Ada negeri berasa kaya, ekonominya paling kuasa, padahal dia lupa jiwanya hampa karena negara miskin akar budaya. Ada negara ringgit berjaya, merasa pintar suka menghina, padahal digendong turunan Cina yang paling rajin India dan Bangla. Ringgit berjaya, ringgit